Sobat Revolista, kalian tahu nggak bahwa seorang yang sakit jiwa itu punya hak pilih di dalam pemilu? Walaupun ada pihak-pihak yang memprotes aturan ini, KPU tetap menegaskan bahwa semua penyandang disabilitas termasuk penderita gangguan jiwa tidak serta-merta tercabut hak politiknya. Itu kita baru membahas soal pemilih dengan gangguan jiwa. Bagaimana dengan atribut lain yang juga harus dipertimbangkan seperti akhlak atau kecerdasan? Apakah seorang yang berakhlak baik nilai suaranya sama saja dengan seorang yang berakhlak buruk? Tentu saja sama. Apakah seorang yang punya kecerdasan di atas rata-rata suaranya sama saja dengan seorang yang rendah intelektualnya? Tentu saja sama. Inilah salah satu kenyataan pahit dari sistem demokrasi ala barat yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia dan memunculkan para penguasa yang terlahir dari suara terbanyak atau banyak-banyakan pemilih. Karena sekedar banyak-banyakan pemilih, maka sistem demokrasi politik yang sedang kita puja-puja ini sebenarnya bersandar pada kuantitas, bukan kualitas. Gampangnya begini, jika ada dua orang kandidat pemimpin, yang satu seorang cendekiawan dan yang satu seorang preman, akan dipilih oleh 10 orang yang mayoritas dari kalangan preman 7 orang, berbanding 3 orang dari kalangan alim. Maka bisa diprediksi bahwa yang akan terpilih adalah si preman, bukan si cendekiawan. Karena yang terpilih adalah seorang preman, maka sudah bisa ditebak bagaimana jalannya komunitas tersebut. Yaitulah kurang lebih gambarannya demokrasi yang sedang dijalankan saat ini. Pemimpin yang terlahir ditentukan oleh suara terbanyak dari para voters di negeri ini. Yang kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia masih banyak orang yang kurang terdidik. Masih banyak orang yang menentukan pilihan berdasarkan emosional, kesamaan suku, etnis, dan terutama agama. Di mana visi misi para kontestan pemilu justru sering diabaikan. Maka tidak salah jika Jim Carney, seorang libertarian dari Amerika Serikat mengatakan bahwa democracy sucks because people are stupid. Bagi para politisi busuk, kaum stupid inilah sasaran empuk yang harus bisa dimenangkan entah dengan modal pencitraan atau modal propaganda dengan menggoreng isu-isu primordial. Maka jika suatu bangsa tingkat pendidikannya masih rendah, jangan heran jika pemimpin yang dilahirkan pun stupid dan jadi bulan-bulanan di dunia internasional. Bicara soal stupid, ada beberapa kawan dalam sesi diskusi mengemukakan usul menarik bahwa sebaiknya di dalam demokrasi ini ada beda bobot antara kaum terdidik dengan kaum kurang terdidik. Misalkan saja seorang sarjana punya bobot 2 suara dibandingkan seorang yang tidak lulus kuliah. Atau misalkan saja seorang doktor atau profesor bisa punya bobot 5 suara. Usulan menarik, tapi persoalannya siapa yang menjamin bahwa seorang sarjana pasti lebih cerdas daripada yang bukan sarjana? Lebih mendasar lagi, apakah jenjang akademis adalah satu-satunya cara untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang? Pusing kan? Terus gimana dong solusinya? Nah, Sobat Revolista, jika kita mau mengkaji lebih dalam tentang demokrasi Indonesia yang sebenarnya, persoalan tadi akan terjawab kok tanpa harus berpusing ria. Jawabannya ada di sila 4 demokrasi ala Pancasila berdasarkan permusyawaratan, perwakilan, atau musyawarah mufakat. Untuk lebih jelasnya, Sobat Revolista bisa tonton lagi episode 2 Memahami Makna Kerakyatan. Tapi Pancasila itu kan kuno, musyawarah mufakat itu kan cara Orde Baru. Aduh, makanya jangan buta sejarah dan blow on jangan dipiara. Masa iya musyawarah mufakat itu produk Orde Baru? Lah apa waktu Pancasila dilahirkan itu Pak Harto yang jadi presidennya? Dengerin nih ya Sobat Revolista, sila 4 yang merupakan produk orisinil dari Pandiri, itulah sebenarnya yang membedakan antara hak pilih dengan hak suara. Kalau sekedar hak pilih, rakyat itu tidak benar-benar dikasih kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya loh. Tahu-tahu aja kita disuruh milih caleg, cawali, cagup, capres yang sudah disediakan begitu saja oleh parpol-parpol. Mekanisme sampai mereka bisa dipajang oleh parpol itu seringkali kita nggak paham duduk perkaranya. Kalaupun kita memilih pun sebagiannya juga karena sekedar kenal, bukan soal visi dan misi yang relevan atau tidak. Juga kita bisa milih seorang kontestan karena modal pencitraan di media massa. Padahal kita tahu kan saat ini media-media massa udah banyak yang gak netral karena dibeli oleh elit politik itu tadi untuk dijadikan corong propaganda menjelang pemilu. Alhasil semua suara dikumpulkan jadi satu, entah suara orang alim, orang terdidik, orang preman, orang bodoh, sampai orang sakit jiwa yang kita bahas di awal tadi. Jadilah demokrasi semacam ini sebagai demokrasi kuantitas.
Beda ceritanya sama hak suara. Namanya aja hak suara, maka rakyat pun berhak untuk bersuara. Di mana? Ya di arena permusyawaratan perwakilan tentunya. Apa saja yang bisa dimusyawarahkan? Banyak, mulai dari isu lingkungan, isu adat istiadat, isu pariwisata, isu kepemudaan, sampai tentu saja isu pemilihan pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang akan terlahir dari mekanisme ini adalah pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan sesuai sila 4, di mana rakyat akan memilih para pemimpinnya secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, lumbung hingga MPR. Yang kemudian di arena MPR lah seorang presiden akan diangkat sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia, alias presiden sebagai mandataris MPR untuk menjalankan amanat rakyat yang tercantum pada GBHN. Jelas sistem demokrasi seperti ini akan mewujudkan demokrasi kualitas. Untuk lebih jelasnya, Sobat Revolista bisa tonton kembali episode 3 Membangun MPR di seluruh wilayah Indonesia atau episode 9 Bagaimana jika Indonesia tanpa partai. Maka di sini bisa dilihat perbedaan besarnya antara sistem demokrasi terkini yang mengandalkan kuantitas dengan demokrasi ala Pancasila yang mengandalkan kualitas. Demokrasi kuantitas dijalankan melalui perhitungan banyaknya batok kepala yang terkumpul. Sementara demokrasi kualitas dijalankan melalui pertimbangan isi batok kepala dari orang-orang yang terlibat di dalam diskusi-diskusi dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pasti bisa dilihat bahwa demokrasi kuantitas cenderung menyuburkan kebodohan. Karena rakyat dipaksa untuk memakan propaganda para politisi dengan pencitraan, isu sara, iming-iming money politik, dan hoax yang dilegalkan demi meraih kemenangan dalam pemilu. Sementara demokrasi kualitas atau demokrasi ala Pancasila dilandasi dengan hikmat dan kebijaksanaan yang akan mewujudkan salah satu misi NKRI, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.